Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal suspensi motor matic ya. Mekanisme suspensi motor matic. Ada yang ngomong bahwa stopper pada motor matic itu fungsinya untuk membantu sandar tengah. Jadi untuk bikin sandar tengahnya oke. Ya nggak jelas ya informasinya apa aja. Juga bikin bingung kenapa kok untuk bikin sandar tengah aja harus pakai stopper. Tapi kita harus lihat bahwa stopper itu sebenarnya adalah akal-akalan karena desain engine mounting yang menggunakan anti lift, menggunakan pencegah squat ya. Desain stopper, desain engine mounting pakai stopper yang diterapkan terutama oleh pabrikan Jepang, itu fungsi utamanya adalah untuk bikin motor tetap stabil. Stabil dalam artian tidak banyak terjadi perubahan squat atau lift ya. Jadi enggak nyungsep bagian depan bagian belakang angkat, atau enggak dongak gitu ya. Biar jadi nggak nyungsep dan nggak nongak. Yang bikin stabil lain adalah karena mekanisme engine mounting seperti itu membuat mesin jadi ikut bagian dalam pergerakan suspensi. Beberapa gerakan, beberapa hambatan, beberapa sentakan dari suspensi itu akan dipaksa untuk menggerakkan mesin, karena mesin itu berat. Ayunan yang diterima motor itu yang diterima rider, pengendara, itu jadi berkurang karena ya mesinnya jadi penghambat gerakan suspensi, penghambat gerakan bodi. Tapi itu hanya berlaku untuk jalan yang mulus saja. Jadi kalau jalannya ya kayak penulis gini, yang ya banyak tambalan, jalannya nggak rata, entah bisa kelihatan kendaraan depan atau enggak, yang mentul. Itu ya salah satu efek dari engine mounting yang kurang cocok untuk jalan datar, kurang cocok untuk jalan nggak rata, yang kayak penulis gini. Penulis kan kelihatan ya gerakannya naik turun begitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau desain suspensi yang mengandalkan mesin juga itu bergoyang di jalan yang nggak rata? Karena engselnya ada dua, maka engsel akan dipaksa untuk mentok ya. Apa yang terjadi kalau suspensi yang double ini dipakai di jalan yang nggak rata? Yang terjadi adalah engsel yang di bagian mesin itu akan jadi bergerak melebihi batas amannya, bakal jadi mentok ya, bakal jadi melebihi batas aman. Oleh karena itu desainer Jepang pakai akal-akalan, dibatasi pakai stopper.
Stopper ini fungsinya adalah biar kalau suspensi terjadi pergerakan nggak sampai bablas. Jadi ada batas atas, ada batas bawah. Stopper ini ya salah satunya ya berfungsi kalau di sandar tengah bannya nggak turun. Jadi ada beberapa yang untuk bikin nyaman motornya, stoppernya ini dilepas. Stoppernya jadi nggak ada. Ketika stopper itu nggak ada, yang terjadi apa? Ya memang jadi makin nyaman. Makin nyaman, tapi ada konsekuensi lain. Kalau di sandal tengah, bannya jadi nyentuh lantai. Jadi ya bablas ya. Karena ban nyentuh lantai, sandar tengah jadi nggak aman. Jadi itu cuma salah satu trik ya, akal-akalan yang dilakukan karena mekanisme engine mounting itu, stopper itu. Tapi tetap itu membawa masalah. Tapi ya sayangnya orang Jepang itu kalau sekarang nggak sepinter dulu ya. Jadi melakukan eksperimen itu nggak di jalan kayak gini ya, nggak di jalan amburadul kayak gitu. Harusnya kalau melakukan eksperimen, namanya motor kan jalannya macam-macam. Tapi orang Jepang egois, mereka cuma uji di jalan mereka yang ya namanya negara maju, negara kaya ya. Jalannya mulus, kono tambal-tambalan kayak ya di sini ya. Stoppernya itu malah jadi sumber penyakit. Jadi mungkin ada pernyataan resmi bahwa oh stopper ini adalah membantu ketika sandar tengah. Harusnya ada keterangan lagi, keterangan yang orang Jepangnya itu nggak tahu ya. Orang Jepangnya nggak ngerti, walau banyak yang memuji mereka itu ahli, tapi faktanya tidak. Yaitu fakta bahwa kalau stopper ini dipakai di jalan yang nggak rata seperti ini, malah jadi sumber musibah, malah jadi nyentak nggak karu-karuan, malah jadi sumbernya sakit pinggang. Bahkan ada yang bahkan boncengan pun sentakannya amit-amit, dan penulis sendiri pernah ngerasakan waktu suspensinya stoppernya masih belum penulis ganjel ya. Waktu belum penulis ganjel, waduh, bahkan boncengan pun terasa sentakan ya yang bikin sakit pinggang. Untuk mengurangi sakit pinggang ini ya ada dua solusinya. Yang satu, karetnya, bautnya dilepas. Yang efeknya adalah kalau sandar tengah jadi nggak bisa. Efek yang kedua adalah kalau pernya terlalu empuk atau bebannya terlalu berat, suspensi jadi mentok, maka ada kemungkinan terjadi benturan antara mesin dengan besi penahannya. Nggak semua sih, tapi beberapa desain seperti itu. Jadi penulis sendiri pilih yang cara kedua. Jadi kalau cara pertama dilepas, cara yang kedua adalah diganjel. Nah, diganjel ini juga membuat sakit pinggang hilang juga. Cuma ada efek samping. Yang pertama, kalau karetnya terlalu keras, jadi getaran mesin akan terasa lebih kuat. Jadi kalau dalam keadaan mesin bebas gitu, getaran mesin yang bagian maju mundur atas bawah itu akan terkurangi.
akan terkurangi oleh bebasnya gerakan mesin. Nah, kalau sudah diganjel, getaran mesin jadi akan lebih tersalurkan karena ya ditahan. Apalagi kalau yang ganjelnya keras. Jadi oleh karena itu ganjelnya baiknya adalah ganjel yang empuk. Kalau empuk nggak begitu parah, ya paling nggak penulis gini lah. Ya sebenarnya getaran mesin sendiri sumbernya ya dari oli dan bensin. Kalau oli dan bensinnya licin, minim getaran mesin. Efek kedua di ganjel adalah kerja untuk meredam getaran di jalan, jadi berfokus pada suspensi saja. Jadi 100% di suspensi, mesin nggak ikut meredam getaran. Nah ini karena mesin tidak ikut meredam getaran, suspensinya harus yang oke. Kalau suspensi bawaan motor, suspensi desain Jepang, itu wah kualitasnya jauh ya di bawah kualitas aftermarket. Jadi kalau pakai suspensi bawaan, motor jadi super sangat nggak nyaman sekali. Jadi sangat nggak stabil, liar. Jadi goncangan jalan itu jadi teralirkan, yang kecil-kecil sekalipun jadi teralirkan, sebelumnya keredam. Nah kalau sudah begini ya mau nggak mau kita harus upgrade. Jangan pakai suspensi sampah desain Jepang lagi. Kita harus pakai suspensi yang lebih layak pakai lah. Penulis nggak bilang all-in ya, karena kebanyakan suspensi aftermarket itu secara kestabilan jauh lebih baik dari punya pabrikan. Yang masalah itu adalah karena sales atau penjual suspensi di Indonesia itu kacau lah ya. Penjual suspensinya gak cerdas Pak kabeh. Karena yang dijual di Indonesia pernya terlalu keras. Mereka nggak memperhitungkan rider-rider yang bobotnya kurang dari 80 kilo. Mereka itu jualannya untuk rider 120 kilo gitu ya, atau yang untuk boncengan. Kalau untuk sendirian amit-amit kerasnya. Sayangnya seperti itu ya. Tapi kita bisa ya amati lah. Jadi kalau nggak beli all-in atau beberapa tipe khusus YSS, opsinya cuma DBS. Karena DBS kalau jual pernya terlalu empuk. Kalau terlalu empuk gitu gampang ya, iso diganjel. Kalau terlalu keras mustahil ya bapak no nggak bisa. Kalau ya nggak semua DBS bagus ya. Beberapa tipe misalnya ada yang mudah bocor, beberapa tipe ada yang hambatannya terlalu berlebihan ya, karena memang mereka bikin kayaknya nggak pakai riset ya, nggak pakai diuji coba. Tapi ya jauh lebih nyaman lah dari punya pabrik. Penulis sendiri waktu motor ini masih umur berapa ya, 200 atau 400 ya, 400 km, nulis ganti dengan merek DBS. Karena pengen ngirit beli yang 744. Sekarang 744 sudah nggak diproduksi lagi, mungkin ya sangat jarang. Tapi penulis pakai 744 ini ya awet. Kilometer sudah berapa ini? 36.500 ya. 36.500. Artinya 36.000 umur suspensinya.
kerjanya masih cukup bagus, hambatan masih ada, walau sudah bunyi ngik 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 cik 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 cik, apalagi kalau habis dicuci. Jadi sudah bunyi tapi masih lumayan berfungsi lah. Kalau lewat polisi tidur sambil boncengan ya enggak, mantulnya enggak banyak ya. Lumayan awet ini DBS 744. Tapi ada contoh lainnya yang di rumah DBS 766, nah itu enggak awet itu. Terus DBS 722 juga, cuma sayang kalau di NMAX nggak bisa 722. Di motor Beat itu penulis pakai 722 bisa lumayan awet lah, karena bisa diperbaiki, bisa diganti olinya. Ya harusnya dibongkar total ya, diservis, tapi ya penulis nggak punya alatnya. Ya wes lah, itu aja. Jadi stopper itu fungsinya dua. Yang satu membuat kalau sandar tengah itu bisa nggak turun rodanya, karena pabrikan Jepang mengadopsi desain engine mounting yang double ya, dua engsel. Terus fungsi kedua adalah untuk bikin rider Indonesia sakit pinggang. Kalau pakai jalan yang kayak gini ya nggak rata, banyak tambalan, banyak perubahan, itu dijamin bikin sakit pinggang. Apalagi kalau suspensinya soft pakai per empuk malah lebih nyiksa daripada kalau pernya dibuat keras. Jadi kadang orang terima ya beli suspensi yang pernya keras, padahal itu sumber utamanya adalah dari engine mounting desain Jepang ya. Jangan bilang orang Jepang pinter ya, nggak setuju. Ya wes itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.